Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Sabrina Meswari dari kelas Manajemen H dengan NIM 20230410325. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang Case-Based Learning Social Dilemma. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama, isu-isu terkini terkait dengan penggunaan media sosial. Saat ini, media sosial sangat masif digunakan, sehingga memicu banyak isu yang muncul, seperti penggunaan media sosial berdampak ketergantungan, memengaruhi waktu dan kesejahteraan psikologis, serta menyebarkan berita palsu yang membingungkan. Algoritma media sosial tak sadar memanipulasi perilaku dan emosi pengguna dengan pemasaran yang disesuaikan. Sementara representasi global dari teknologi tersebut mungkin kurang. Kolonialisme digital perusahaan teknologi terlihat dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara yang baru terkoneksi internet, memperparah penyebaran berita palsu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak negatif dan dampak positif media sosial. Yang pertama, dampak negatif media sosial. Terdiri dari kecanduan dan gangguan mental yang dapat mengakibatkan depresi dan kecemasan, serta penyebaran berita palsu yang mempengaruhi opini publik dan keputusan politik, dengan konsekuensi tambahan seperti gangguan tidur dan kesehatan fisik, serta ketidakseimbangan dalam representasi dan kontrol atas konten di platform media sosial yang dapat menghasilkan konflik sosial dan politik. Selanjutnya, dampak positif dari media sosial, seperti memfasilitasi koneksi dan komunikasi lintas batas kepada pengguna dengan teman dan keluarga di seluruh dunia, serta memberikan kesadaran akan isu-isu sosial dan politik yang memperjuangkan perubahan positif serta meningkatkan akses informasi bagi masyarakat terisolasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang internet dan peralatan pendukungnya sebagai kebutuhan primer. Ketergantungan pada internet sebagai kebutuhan primer telah menghadirkan tantangan baru terkait privasi data dan keamanan informasi pribadi. Sementara kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan atau negara berkembang dan maju tetap menjadi masalah. Keprihatinan tentang kurangnya kontrol dan representasi dalam pengembangan infrastruktur digital oleh perusahaan teknologi dapat menyebabkan masalah sosial politik. Oleh karena itu, reformasi nasional dan internasional dalam mengatur media sosial diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial dan teknologi informasi bekerja untuk kebaikan publik dan dipantau secara ketat. Cara bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Seperti penting untuk menggunakan kesadaran akan risiko dan manfaat teknologi informasi serta memberikan pendidikan tentang penggunaan yang bijak. Pengguna harus mengatur batas waktu dan jenis konten yang mereka akses untuk mencegah kecanduan dan dampak negatif lainnya. Verifikasi informasi sebelum menyebarkan informasi sangat penting, terutama di media sosial. Pengguna juga harus aktif dalam melindungi privasi mereka dengan menggunakan pengaturan privasi dan tidak membagikan informasi pribadi secara tidak perlu. Menjadi skeptis terhadap informasi yang ditentukan di media sosial, terutama berita palsu atau teori konspirasi, serta mendorong perusahaan teknologi untuk meningkatkan representasi dan kontrol atas konten, terutama di wilayah yang baru terkoneksi dengan internet. Hal ini juga penting untuk mengembangkan literasi digital dan kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi yang diterima melalui media sosial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.